Wes me. Kong kuno ae ketek tok. Ah, Oh, nalar masyarakat Desa Tambi. Nalar masyarakat Desa Tambi itu sangat-sangat beragam. Atau eh, ya mulai dari nalar religius oleh para yang ahli-ahli agama, terus ada nalar Ahli pragmatis, ahli itu agama ada. itu seperti saya dan pragmatis itu seperti Anda. Iya, kalau Anda ini sudah masuk ke semua nalar. Kalau Anda masuk semua nalar karena sudah termasuk halu Anda. Kalau kamu schizofren, lebih parah lagi itu. Loh, para filosof itu banyak yang schizofren. Tidak ada sebenarnya filosof yang schizofren itu. Friedrich Nietzsche, Itu tidak schizofren. Auguste Comte juga. Oh, itu tidak. Kamu bacanya di Google ya pasti tersesat. Baca itu baca Arthur buku. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Nah, itu menyebutnya aja salah itu sudah. Itu pasti baca di Google. Nah, ini nalar dulu ya. Nalar masyarakat Desa Tambi itu yang pertama religius, Religius. yang kedua pragmatis, yang ketiga sosialis. Kemudian yang keempat ini ada nalar idealis. Kemudian yang kelima ini nalar apa bisa dikatakan Pancasilais. Berat sekali itu. Ini lumayan saya macak berat aja ini ya. Kita bedah satu persatu dulu. Pancasila itu nanti akan dihubungkan dengan karena kamu masuk di sebuah organisasi, mau bahas organisasi. Oh tidak, tidak. Jangan buru-buru ke Pancasila dulu. Oh Yang ya, religius dulu. religius. Nah, saya katakan bahwa masyarakat Desa Tambi ini termasuk masyarakat yang over religius. Over. Apapun dikaitkan dengan agama. Over, kalau bicara over itu berarti Ya sudah biasanya over itu memenuhi tidak kapasitas over itu. Ketika gelas kosong atau gelas sudah terisi setengahnya, kok dituangkan air terus menerus dia akan luber. berarti tidak baik, Ah, tidak baik. ada baiknya dan juga ada tidak baiknya. Nah, sudah over, makanya di sini hampir 70% itu nalarnya itu adalah nalar religius. Hal-hal apapun itu dikaitkan dengan agama. Itu baik, baik dalam artian ketika untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini sesuai dengan agama ini, dengan ajaran ini, dengan hukum-hukum ini. Tapi tidak baiknya bagaimana ketika terlalu over dalam hal berreligius, apapun dikaitkan dengan agama, itu nanti akan menyebabkan tidak berkembangnya suatu masyarakat. Ketika masyarakat mempunyai gagasan A, B, C, dan D, dan seterusnya, kok tidak ibaratnya tidak sesuai dengan hukum agama. Padahal hukum agamanya ini harusnya perlu dikontekstualisasikan, diterapkan di zaman sekarang. Ini tidak akan berkembang orang yang mempunyai pikiran-pikiran yang cukup ekstrim ataupun nyeleneh, dalam artian di situ ya Berontak, sebenarnya nyerang. ekstrim maupun nyeleneh itu pasti ada nilai positifnya yang gunanya itu untuk mengembangkan masyarakat. Salah satu bukti contoh nyata itu ketika dibukanya pariwisata itu kan banyak menimbulkan pro kontra. Terutama nanti akan menyebabkan masyarakat Desa Tambi itu lebih vulgar, lebih bebas. Sehingga di situ sekat-sekat agama dilanggar. Nah, padahal kan orang Tambi pun itu sudah banyak yang mampu untuk membentengi dan membatasi diri. Ini yang pertama. Bentar. Berarti hubungannya dengan sistem moralitas yang di situ berhubungan dengan agama. Ya, Benar tidak? iya. Salah satu kandungan nalar religius seperti itu. Tuh. Jadi moralitas itu memang ditonjolkan di dalam agama.
Moralitas itu kan sifatnya kan individu, bukan kelompok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nalar pragmatis. Nah, nalar pragmatis ini yang bekerja, selesai kerja, hidup ibaratnya itu sudah selesai. Pulang, makan, besok lagi kerja, pulang, makan, kebutuhan tercukupi, udah hidup selesai. Seperti ini. Ya seperti kamu itu. Ketika kamu hidup, kamu pagi bekerja atau siang atau malam bekerja, pulang ke rumah udah hidup selesai. Sudah ya ibaratnya kiamat itu sudah di depan mata. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikembangkan. Saya tidak, saya masuknya idealis di pekerjaan. Jadi ketika saya bekerja, kalau pragmatis itu dia bekerja saja. Dia mengikuti sistem, baik itu sistem baik atau tidak, itu akan diikuti. Beda dengan saya. Itu kan kamu, sangat kamu sekali. Saya idealis. Kamu bertentangan di dalam pekerjaanmu. Saya selalu nabrak ketika kamu selalu berontak di situ. Tapi ketika ada ancaman pemecatan, kamu tidak berani. Beda dengan saya. Saya diskorsing, saya terima. Malah saya meminta harusnya bulan depan, saya terima sekarang. Sekarang aja kalau mau skorsing saya. Terus kamu sekarang sedang diskorsing berarti? Sedang diskorsing. Ini bukan membahas tentang personal saya. Ya sebentar. Ini menarik juga. Saya sudah menegaskan bahwa saya sedang diskorsing. Idealis soalnya. Ini saya sedang diskorsing. Ya. Karena yang pertama saya tidak taat aturan. Wah, aturan itu bukan yang ada di dalam suatu lembaga. Itu yang pertama. Kemudian segala administrasi saya tidak memenuhi. Itu berarti kamu pekerjaannya nggak beres, bukan masalah idealis menyerang untuk menyerang ketidakbaikan, tapi kamu yang tidak baik kalau itu. Karena saya menyoroti bahwa sistem di situ kalau terus-menerus dikerjakan tanpa ada suatu perbaikan yang kedepannya lebih baik, itu tidak akan berkembang sama sekali. Lalu apakah dengan kamu diskorsing itu adalah solusi? Karena salah satu prinsip dalam diri manusia itu adalah keunggulan. Jadi manusia itu bukan hanya diciptakan bekerja sebagai seorang mekanik robot yang bekerja manut saja, itu tidak seperti itu. Tapi mempunyai akal, hati, dan mempunyai pola pikir yang di situ bisa menimbang mana ini yang perlu dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Kehendak untuk berkuasa itu maksudnya. Kamu kok selalu mengaitkan pada para filosof ini? Kamu mengatakan unggul, berarti masuknya ke manusia unggul. Seperti dikatakan oleh Nietzsche yang teorinya tentang Ubermensch, manusia unggul. Dionysos, manusia yang mengikuti kehendaknya. Itu salah satu pragmatis. Pragmatis yang kamu terapkan dalam pekerjaanmu. Beda. Bahwa kehendakmu, ketika kehendakmu kamu turuti terus-menerus, akhirnya kamu menuruti kehendakmu itu untuk bekerja menurut sistem yang ada. Akhirnya kehendaknya diarahkan ke situ, bukan kehendak kamu membebaskan. Kalau kamu kehendaknya membebaskan, kamu pasti berontak, sudah berontak seperti itu, kamu akan memberontak terus. Saya memberontak terus, dalam artian saya menyerang lewat gagasan-gagasan. Dan gagasanmu tidak diterima di dalam pekerjaan. Ya pasti, karena idealis itu pasti kalah dengan pragmatis. Pragmatis lebih mayoritas sekarang. Ada yang namanya itu silent society. Silent society itu tidak pernah diperhatikan. Silent society ini adalah orang-orang idealis yang mana orang-orang tersebut itu tidak pernah memakai idealismenya itu untuk kepentingan umum. Nah, kamu ingin menerapkan bahwa idealismemu itu untuk kepentingan umum, kepentingan di dalam pekerjaanmu, orang-orang teman-temanmu ini.
ya pasti tidak akan dipakai karena tidak menguntungkan. Itu yang kedua, pragmatis. Lanjut. Nah, yang ketiga ini idealis. Tadi sudah ini idealis. Nah, ada masyarakat di sini itu ada yang idealis, itu masih ada yang idealis. Idealis dalam hal Dalam hal apapun. Idealis contohnya itu ketika dia ditawari suatu pekerjaan yang menggiurkan. Sedangkan dia sebelumnya ini sudah mempunyai pekerjaan. Tapi dia tidak goyah, dia tetap melakukan pekerjaan itu. Salah satu contoh yang paling nyata itu adalah para petani. Nah, petani, orang-orang petani di desa ini itu salah satu yang menerapkan idealis. Dalam hal apapun, keadaan apapun, mereka tetap bertani. Tuh. tapi kalau petani, kalau saya menyoroti itu sekarang minat untuk bertani anak muda Ya. Tambi itu kurang. Kenapa? Kamu kalau saya bicara kok main HP terus. Iyalah, istri saya kan romantis tetap. Romantis. Itu namanya takut. Ya tidak. Takut dimarahin kan. Ya. Ya enggak. Lanjut ke petani dulu. Ya. Minat anak muda untuk bertani itu berkurang. Lalu bagaimana menurutmu? Minat bertani anak muda itu memang sangat rendah sekali, bukan hanya di Desa Tambi. Tapi kita fokusnya di Desa Tambi aja ya. Fokus ke Tambi biar nanti lebih dikomentari. Iya, salah satunya itu ya karena ingin mengambil keuntungan dalam waktu dekat. Mengambil keuntungan secepat-cepatnya, instan. Jadi ketika saya bekerja, saya mempunyai pandangan ke depan bahwa ini gaji saya sekian, saya memperoleh sekian. Sedangkan petani kan ibaratnya belum tentu. Menunggu 3 bulan, 4 bulan itu baru menuai panenan. Jadi ini kalau bicara masalah minat, ini ada hubungannya tidak dengan yang dulunya masyarakat Tambi itu untuk yang belajar atau yang sekolah dibandingkan dengan sekarang itu lebih banyak sekarang. Jadi mereka yang sekolah, mereka yang kuliah malah justru ketika pulang mereka tidak mau bertani. Padahal ini yang disedihkan seperti kata Tan Malaka dulu kan. Ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, kuliah, tapi ketika kamu pulang, suatu saat kamu pulang, tidak lagi mau ikut orang tuamu ke sawah untuk bertani. Maka disitulah letak pendidikan tidak di... Karena memang semakin banyak orang yang berpendidikan. Sekarang minat bertani di desa kita ini lebih dominan masih orang-orang tua, orang-orang zaman dulu. Sedangkan orang-orang berpendidikan seperti kamu ini tidak mempunyai minat untuk bertani. Seperti kamu.